Ini video ketiga membahas tentang palette and suspend group. Jadi suspend group itu di mana? Di sini. Palette yang dimaksud itu apa? Palette yang dimaksud itu ketika kita menyeleksi sesuatu dan kita klik garis referensinya, kita akan muncul palette seperti ini. Atau kita klik dotnya, kita akan muncul palette seperti ini. Gitu ya. Yang dimaksud palette itu di situ konteksnya. Kalau suspend group itu di sini nih. Ini suspend group. Jadi sebenarnya ada idea atau gagasan adanya suspend group itu apa sih? Sebenarnya kita bisa ungroup sesuatu yang sudah di group menjadi di ungroup tapi secara sementara gitu. Misalnya kita matikan dulu ya. Misalkan di sini ada satu ruangan gitu, satu dinding gitu. Ketika kita seleksi salah satunya, kan ini udah ke grup ya, udah ke grup. Nah, ketika kita pengen ngedit, ini kita harus di suspend group dulu. Suspend group, baru kita bisa ngedit salah satunya. Individual kan. Gitu. Kita bisa edit individualnya. Nah, ketika kita pengen ngatur panjangnya ini, kita akan otomatis harus menyeleksi hanya satu seleksi doang ya. Menyeleksi salah satu sisi doang ya. Ada 4 sisi ini. Ketika kita pengen ngedit salah satu panjang salah satu sisi, kita harus menyeleksi secara individu. Nah, untuk menyeleksi secara individu, kita harus gunakan suspend group. Terus klik dotnya, nah muncul palette seperti ini. Ini adalah stretch, stretch gitu. Nah, apa yang terjadi ketika kita pengen ngedit salah satu sisi tapi tidak di suspend group. Jadinya kayak gini. Nah, ketika kita klik dotnya, kita pengen mendekin lagi misal dari sini ke sini. Kita klik dotnya dengan tujuan pengen mendekin ke sini. Paletnya akan menjadi beda. Karena ini nggak bisa diedit secara individu. Nah, untuk bisa ngedit secara individu, kita klik suspend group. Kita klik lagi, maka paletnya akan muncul seperti ini. Bisa move node, bisa offset setiap edge-nya dan sebagainya. Gitu ya. Itu hubungan palette sama suspend group. Misal gini, kan ada palette ini ya, ada 3 palette ini. Tapi ketika kita tidak suspend group, pilihannya terbatas. Kita hanya bisa memindahkan, move atau rotate, atau mirror, atau elevasi ke atas gitu. Ini ke drag, terus misalnya kita pencet ke mirror rotate, klik, maka akan menjadi rotate. Kemudian ketika kita seleksi buat mirror, kita dari sini ke sini misal, maka akan menjadi mirror dan sebagainya gitu. Jadi kalau mau ngedit individually, kita wajib banget untuk suspend group dulu gitu ya. Nah, suspend group antara ngeklik dot sama klik ini garis referensi itu juga beda. Ketika kita klik dotnya, kita hanya akan menemukan fungsi-fungsi yang terkait dengan dot. Ini adalah node-nya kita move, misal kita taruh sini atau kita taruh sini. Dot itu titik. Nah, ketika kita pengen fillet itu kayak sama di ini ya, sama di AutoCAD misal 200, maka akan muncul fillet seperti ini 200. Tapi ketika kita klik reference line-nya, bukan dotnya ya, ini dot, ini reference line. Ketika kita klik reference line-nya, akan muncul menu palette yang berbeda sesuai kebutuhannya. Nah, kalau ini untuk menambahkan dot, misal gini ya, ini nggak ada dotnya, terus kita pengen nambahin, lakukan klik, terus ini move node. Nah, jadi ada titik lagi di sini. Kemudian ada curve edge, ini untuk membuat menjadi melengkung. Kemudian ketika kita ada ini sama-sama curve tapi menyesuaikan kayak gini, menyesuaikan arahnya. Kayak di sini misal ada garis bantunya gitu. Tapi ketika kita klik ini adalah offset salah satu edge, offset hanya satu doang yang di offset. Tapi ketika ini offset semuanya.
kita bisa offset doang, bisa juga nambah. Kita pencet kontrol jadi tambahkan offsetnya. Kontrol, nggak harus semuanya dulu, harus terseleksi semua. Kita seleksi semua. Terus jangan lupa di suspend group, offset out edge. Kalau kontrol itu berarti nambah objeknya. Kalau kontrol lagi berarti nggak nambah lagi. Terus ini ada extend dan lain sebagainya. Ini fungsi-fungsi yang bisa kita dapatkan. Nah, ketika reference lurus dan reference ini juga berbeda. Kalau di sini ada insert new node, ada beberapa tambahan gitu. Ada radial stretch, dan ada tambahan yang nggak ada di reference yang lurus. Kan nggak ada radial stretch ya. Kalau di sini ada radial stretch. Radial stretch itu kayak offset. Ini kan offset ya. Kalau tambah kayak kontrol berarti nambah gitu. Itu untuk palette and suspend group. Kemudian fit in window. Ini menunya ada di sini nih, ada di sini. Fungsinya buat apa? Ketika kita misal zoom, terus kita nggak tahu objek kita ada di mana, kita kan nyari-nyari nggak tahu ya di mana objek kita gitu. Padahal kemarin udah bikin kok nggak ada sekarang gitu. Kita kehilangan arah, kita tinggal klik aja di sini. Fit in window. Otomatis objeknya akan berada di tengah-tengah layar kita. Begitu juga di 3D, ketika kita misal gini, terus kita nggak tahu objek kita ada di mana, kita nyari nggak ketemu-ketemu, misalkan pura-puranya nggak ketemu ya, nggak ketemu, terus kita klik aja di sini, fit in window, klik lagi, otomatis akan di tengah-tengah layar kita. Sesimpel itu. Kemudian kita juga bisa melihat 3 dimensi per lantai. Kita kan misal pengen ngatur interiornya, katakanlah ini tuh tingginya, misal tingginya segini, kita pengen ngatur. Sementara kita ada di luar, ketika kita pengen masuk ke sini, ngatur masuk ke sini kan agak ribet. Nah, agak ribet, apalagi kalau ruangnya sempit gitu. Itu sebaiknya kita kerjanya di 3D, tapi 3D-nya itu cuma satu lantai doang. Bayangkan kalau bangunan tinggi, high-rise building, puluhan lantai atau ratusan lantai, itu harus nyari satu kamar, itu kan pusing ya. Kita tinggal 3D salah satunya aja. Caranya gimana? Misalkan kita pengen lantai 1 yang ditunjukkan, kita pergi ke lantai 1, kemudian kita ke sini, Marquee Tool, kita taruh sini. Oh iya, Marquee Tool ini ada settingannya ya di info boxnya. Ada single floor, cuma satu floor, atau all floor, itu semua lantai. Kita pergi ke yang single floor aja. Kita klik, kita seleksi di sini, kemudian klik kanan, show selection Marquee in 3D. Jadi yang diseleksi doang yang bakal kelihatan di 3D. Nah, begini. Ketika kita mau edit ini kan jadi gampang. Kita klik. Nah, kalau ini udah ke group berarti suspend group dulu. Nah, suspend group, klik ini. Oh, masih ke ini. Suspend group, klik. Oh, masih ke group, berarti ini yang satu ini ya, satu paket ya di objeknya. Kita kontrol D, kemudian sesuaikan ininya, sesuaikan objeknya. Nah, anggap aja ini udah selesai ya. Jadi kita bisa melihat per lantai, meskipun bikin tower atau menara 50 lantai misal, kan sulit kalau ngatur satu persatu gitu. Kita bisa per lantai gitu ya. Kemudian ada fungsi satunya lagi. Ini kan tadi ketika kita Marquee Tool, kita escape ya. Marquee Tool ada all floor. All floor ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat bikin potongan di 3D. Contohnya gimana ya? Gini ya. Misalkan gini.
misalkan gini. Nah, kita klik kanan, show selection atau marquee in 3D. Jadi ini seluruh lantai, tapi yang kita seleksi doang. Ini juga bisa buat ngedit-ngedit kalau mau. Nah, misalnya ya, ini kan kurang ke bawah. Ctrl D, kemudian ini letakkan aja di bawah. Nah, dibawahin buat nyesuaiin kan enak ngeditnya gitu, aturnya. Ini semua lantai. Masalah dokumentasi kayak gini kan gampang ya. Oke, kita juga bisa ini loh, bisa lingkaran, bisa potongan tapi lingkaran gitu. Kita pergi ke dokumen, misalkan ada lingkaran ya, kita pengen nunjukin lingkaran kayak gini misal, bikin lingkaran, terus marquee, terus kita pergi ke sini, markunya yang semua lantai ya, semua lantai kita pencet spacebar atau spasi di keyboard. Nah, akan muncul tanda kayak gini, kita klik gini, spacebar, letakkan di sini, spacebar, klik. Nah, markunya kan jadi lingkaran ya. Kita show selection in marquee in 3D. Nah, ini akan jadi lingkaran tapi seluruh lantai gitu. Oke, semoga bermanfaat tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.